Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kisah-kisah keteladanan dari para nabi dan rasul dan juga orang-orang terbaik setelah mereka. Di antaranya adalah kisah keteladanan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya. Mereka adalah orang-orang yang menggabungkan ilmu dan amal dalam kehidupannya. Mereka mengorbankan harta dan jiwa untuk Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, merekalah tauladan kita setelah para nabi dan rasul. Di antara teladan yang mereka berikan kepada kita adalah keteladanan dalam bersedekah. Demi Islam dan kaum muslimin, harta yang mereka miliki seolah-olah tiada berarti. Sebanyak apapun yang dibutuhkan umat Islam dan kaum muslimin akan mereka berikan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Bersamaan dengan itu, sedekah yang mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala memiliki kualitas keikhlasan yang tak tertandingi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dermawan, yang paling bergemar untuk bersedekah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia adalah sahabat yang paling mulia, bahkan dikatakan ia adalah manusia termulia setelah para nabi dan rasul. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum Islam datang di negeri Arab, di masa jahiliyah, Abu Bakar dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang berakhlak mulia dan mahir dalam berdagang. Hal ini diketahui oleh semua manusia sehingga beliau sering didatangi para pemuda Quraisy untuk dimintai keterangan tentang ilmu pengetahuan, strategi dalam berdagang, dan sopan santunnya. Selain itu, beliau juga termasuk salah satu dari ahli nasab Quraisy hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang Quraisy yang paling mengetahui tentang nasab mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan Abu Bakar tidak pernah meminum khamr sampai pun di masa jahiliyah. Tatkala beliau ditanya, beliau menjawab, "Aku adalah orang yang menjaga kehormatan dan menjaga muru'ah. Siapa yang meminum khamr, maka berarti dia telah melalaikan kehormatan dan muru'ahnya." Dan ketika cahaya Islam menerangi bumi Mekah dibawa oleh seorang al-amin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyambut baik hidayah Islam. Bahkan beliau adalah orang yang pertama masuk Islam
dari kalangan kaum laki-laki yang merdeka. Setelah ia mengikrarkan keislamannya, Abu Bakar adalah orang yang paling banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam dan kaum muslimin. Bahkan beliau pernah menginfakkan seluruh hartanya hingga sahabatnya Umar tidak dapat mengalahkannya dalam berinfak. Selain itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu juga memerdekakan para budak dan tidak mengharapkan dari hal itu kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW dan juga putri Abu Bakar. Ia bercerita, Abu Bakar pernah memerdekakan 7 budak yang telah disiksa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah Bilal dan Amir bin Fuhairah. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu membebaskan Bilal dari perbudakan, Umayyah bin Khalaf mematok harga 9 uqiyah emas. Dan dengan segera Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung menebusnya. 1 uqiyah emas kira-kira 31, sekian gram emas. Bayangkan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harga emas yang kurang lebih saat ini mencapai 1 juta rupiah, maka berapakah uang yang dikeluarkan oleh Abu Bakar untuk menebus sahabat Bilal radhiyallahu anhu? Itulah sedikit kisah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang kedermawanannya di dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Dan marilah kita bersama-sama meneladani beliau dalam bersedekah. Terkhusus di bulan Ramadan ini, marilah kita berlomba-lomba untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, itu adalah salah satu bentuk sedekah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah, meski hanya dengan memberikan seteguk air atau kurma kepada orang-orang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui betapa besarnya pahala puasa Ramadan. Bayangkan jika kita bisa menambah pahala puasa kita dengan pahala puasa orang lain, maka pahala yang kita raih lebih berlipat lagi. Masya Allah. Dan ini bisa terjadi dengan sedekah, yaitu dengan memberikan hidangan berbuka puasa untuk orang lain yang berpuasa. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira buat kita semua. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Padahal hidangan berbuka puasa sudah cukup dengan 3 butir kurma atau bahkan hanya segelas air. Sesuatu yang mudah dan murah untuk kita berikan kepada orang lain yang berpuasa. Dan sungguh betapa Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah kepada hamba-hambanya dengan membuka kesempatan menuai pahala begitu lebarnya di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin
wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.